Kaisar Naga Abadi Chapter 5111 Bahasa Indonesia. Bab 5111, tak kenal takut bahkan dengan formasi. Kalau begitu, mari kita bunuh sepuasnya. Niat membunuh yang dingin terpancar di mata Luming. Dengan satu pikiran, armor tingkat atas muncul dan menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, tombak Dewa Perang muncul di tangannya. Akar asal bersinar, dan energi asal yang terlarang mengalir ke dalam baju zirah dan tombak Dewa Perang. Ledakan. Kedua senjata dewa itu meledak dengan aura yang kuat dan kekuatannya dilepaskan sepenuhnya. Di puncak alam dewa surgawi, Luming tidak mampu melepaskan kekuatan senjata surgawi tingkat asal. Pada saat ini, seberapa kuatkah energi asal terlarang milik Luming? Meskipun basis kultivasinya hanya pada tahap awal alam asal, akar asal miliknya adalah akar asal bermutu tinggi. Dengan demikian, kekuatan asal miliknya juga merupakan kekuatan asal bermutu tinggi. Energi asal tingkat tinggi jauh lebih kuat daripada energi asal tingkat rendah. Dapat dikatakan bahwa bahkan para kultivator timbal balik tingkat menengah lebih unggul darinya dalam hal energi asal, kecuali mereka adalah kultivator timbal balik tingkat akhir. Kekuatan asal mula awal sebanding dengan asal mula akhir. Ini adalah kekuatan akar asal mula tingkat lanjut. Dengan energi asal yang dimiliki Luming saat ini, dia bisa mengeluarkan sepenuhnya kekuatan senjata dewa tingkat asal yang terbaik. Asyik, tombak Dewa Perang bergetar seolah bersorak. Tombak itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya tombak yang mengerikan itu meledak, menyebabkan kekosongan meledak terus-menerus. Tombak itu bertabrakan dengan cahaya pedang milik pihak lain. Dengan suara ledakan yang memekakkan telinga, cahaya tombak dan cahaya pedang menghilang di saat yang sama. Bunuh, bunuh, bunuh. Orang-orang dari 8 klan di tanah terlarang berteriak dan mengaktifkan formasi tingkat asal dengan sekuat tenaga. Rune memenuhi udara, dan cahaya pedang mengembun di kehampaan, menyerbu ke arah Luming. Setiap cahaya pedang sangatlah menakutkan. Formasi tingkat asal yang dibentuk oleh puluhan ahli timbal balik menggunakan pelindung tulang asal sebagai fondasinya terlalu kuat. Jika itu adalah Luming sebelum terobosannya, dia pasti tidak akan mampu menahannya dan akan mati dalam beberapa gerakan. Tidak peduli seberapa kuat vitalitasnya, itu tidak berguna. Dia akan hancur menjadi debu. Itulah sebabnya dia mulai menerobos tanpa ragu-ragu. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya jika dia terjebak dalam susunan tingkat asal. Namun, Luming tidak takut sekarang. Setelah menerobos ke alam asal, kekuatan tempurnya meningkat pesat. Dia sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan lolongan panjang, dia mengaktifkan teknik aslinya. Tubuh Luming membengkak dengan cepat dan menjadi setinggi 10 meter. Asyik, wus, wus. Tombak Dewa Perang terus menusuk. Cahaya tombak itu sangat terang, menghalangi cahaya pedang di sekitarnya. Orang-orang dari 8 klan di tanah terlarang memiliki ekspresi jelek dan terkejut. Kekuatan tempur Luming terlalu mengerikan. Dia benar-benar mampu menahan susunan tingkat asal. Ada beberapa ahli di antara orang-orang yang hadir. Mereka menguasai senjata surgawi tingkat asal terbaik, memahami teknik asal, dan akar asal mereka berada di tingkat menengah. Di antara para penanam modal timbal balik awal, ada lebih dari 1 orang seperti itu. Namun, mereka menyadari bahwa kekuatan tempur mereka jauh lebih rendah daripada Luming. Ada kesenjangan yang sangat besar. Bakar pelindung tulangmu dan bunuh dia dengan cara apapun. Seseorang berteriak. 36 ahli alam asal berteriak saat mereka mengaktifkan formasi dengan sekuat tenaga. Baju zirah tulang asal memancarkan cahaya cemerlang seolah-olah ditutupi lapisan api. Dia membakar baju besi tulang asalnya. Dengan membakar baju zirah tulang asal, energi baju zirah tulang asal dapat dilepaskan dalam waktu singkat, meningkatkan kekuatan susunan tingkat asal ke tingkat ekstrim. Di dalam kehampaan, rune yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Kemudian, rune-rune ini mengembun menjadi sebuah sosok. Sosok itu memegang pedang di tangannya dan memancarkan aura yang dapat menekan dunia. Dia seperti makhluk transenden yang berdiri di kehampaan, menatap dunia. Asyik, pedang tempur sosok itu terangkat tinggi di udara dan menebas Luming. Kekosongan itu runtuh dan hancur.
Kekuatan penghancur yang menggelinding melesat ke arah Luming. Ekspresi Luming berubah serius saat dia merasakan tekanan besar. Formasi tingkat asal memang mengerikan ketika diaktifkan oleh seorang ahli timbal balik. Formasi itu dikenal sebagai alam timbal balik. Secara umum, kecuali seseorang adalah ahli timbal balik puncak, ahli timbal balik lain yang melangkah ke dalamnya akan berada dalam bahaya besar. Luming mengeluarkan lolongan panjang dan mengedarkan energi asal terlarangnya dengan liar. Baju zirahnya dan tombak Ares memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pada saat yang sama, ia mengedarkan teknik asal-usulnya secara ekstrim. Dia memegang tombak dengan kedua tangan dan menyerang dengan sekuat tenaga. Cahaya tombak yang besar, seperti pilar yang menopang langit, membombardir cahaya pedang. Ledakan. Ledakan dahsyat terjadi di kehampaan. Sebagian area berubah menjadi kekacauan dan semua materi musnah. Setelah itu, tubuh Luming bergetar hebat dan dia terus mundur. Wajahnya memerah dan sedikit darah terlihat di sudut mulutnya. Dia terluka. Teruslah menyerang. Dia tidak akan mampu bertahan lama. Tetua dari suku Lord yang keji itu meraung. Dia sangat gembira. Membunuh. 36 asal yang mengatur formasi berteriak dan terus mengaktifkan formasi. Mereka mengendalikan sosok-sosok yang dipadatkan oleh formasi untuk menyerang Luming. Lebih tepatnya, sosok yang terbentuk oleh bentukan itu dapat disebut jiwa bentukan. Luming melawan dengan sekuat tenaga dan melawan jiwa Arai. Kedua belah pihak saling bertukar jurus berturut-turut. Meskipun Luming terluka, lukanya tidak serius dan dia mampu menahannya. Hal ini mengejutkan 8 klan di Tanah Terlarang. Mereka telah membakar armor tulang asal mereka, tetapi Luming masih bisa menahannya. Jika itu asal yang lain, mereka pasti sudah mati. Mereka berdua berada di tahap awal alam asal, menguasai teknik asal yang sama, dan memiliki senjata surgawi tingkat asal yang sama. Namun, mengapa kekuatan tempur Luming begitu kuat? Tampaknya senjata dewa tingkat asal yang terbaik akan lebih kuat di tangan Luming. Terlebih lagi, kekuatan teknik asal Luming berada di luar imajinasi. Jauh melampaui teknik asal biasa. Hal yang paling menakutkan adalah energi asal Luming. Energi itu setebal alam semesta dan tidak dapat dihancurkan. Setiap helaian energi tampaknya mampu menembus alam semesta dan kehampaan. Itu adalah energi asal bermutu tinggi, itu pasti energi asal bermutu tinggi. Seseorang menggeram. Hati semua orang bergetar, mereka sangat terkejut, tetapi pada saat yang sama, mereka sangat iri. Ya, mereka dapat memastikan bahwa energi asal Luming berada pada tingkat tinggi. Lanjutan. Luming baru saja menerobos ke asal dan energi asalnya telah mencapai tingkat lanjutan. Ini terlalu mengejutkan. Hanya ada beberapa dari mereka sejak zaman kuno. Di seluruh samudera semesta yang luas, hanya ada beberapa orang yang baru saja memasuki tahap awal asal-usul dan kekuatan asal-usul mereka telah mencapai tahap lanjut. Bahkan jika seseorang mencari melalui puluhan ribu semesta, akan sulit untuk menemukan banyak. Masing-masing dan setiap orang ini adalah sebuah keajaiban, sebuah legenda. Sungguh membuat frustrasi membandingkan orang-orang. Mereka telah mencoba segalanya tetapi tetap gagal untuk berevolusi dan mengubah energi asal mereka. Beberapa orang mempertaruhkan nyawa mereka dan memperoleh kesempatan yang menantang surga untuk mengubah energi asal mereka ke tingkat menengah. Di sisi lain, Luming baru saja menerobos dan energi asalnya sudah berada pada tingkat lanjut. Bagaimana mereka bisa dibandingkan? Seseorang harus mengetahui bahwa kekuatan asal, yang juga merupakan tingkat akar asal, sangat terkait dengan batas atas pencapaian masa depan seseorang. Pada saat itu, armor tulang asal yang digunakan untuk membentuk formasi telah menghabiskan semua energinya karena pembakaran yang hebat. Mereka berubah menjadi kelompok baru dan terus membakar, memadatkan jiwa formasi untuk menyerang Luming. Apakah ini kartu trufmu? Biasa saja, pas sekali untuk melatih teknik asliku. Luming melolong panjang, semangat juangnya membumbung tinggi ke angkasa. Cahaya tombak itu menyilaukan saat menyapu alam semesta dan kehampaan. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya yang menyilaukan. Itu adalah perwujudan teknik asal yang diaktifkan secara ekstrim. Pertarungan besar seperti itu sangat menguntungkan Luming. Seperti yang dia katakan,
dia bisa melatih teknik aslinya. Kaisar Naga Abadi Chapter 5112 Bahasa Indonesia. Bab 5112, menghancurkan formasi serangan gabungan. Teknik asli Luming masih dalam tahap awal dan masih jauh dari puncaknya. Masih banyak ruang untuk perbaikan. Pertarungan besar seperti itu sangat menguntungkan Luming. Dia dapat menggunakan teknik aslinya secara maksimal dan memahaminya selama pertarungan untuk menyempurnakan teknik aslinya. Dia merasa seolah-olah dia menjadi sedikit lebih pendek dan tubuhnya sedikit menyusut. Ya, ini bukan ilusi. Ketika ia menggunakan teknik asli, tubuhnya akan tumbuh hingga 10 meter dan mengembang. Dan sekarang, tubuhnya tampak sedikit menyusut. Meskipun ukurannya kecil, Luming masih bisa merasakannya. Luming sangat gembira. Inilah alasan mengapa teknik aslinya telah ditingkatkan. Mengapa tingginya menjadi 10 meter saat ia menggunakan teknik aslinya? Itu karena teknik asal-usulnya baru saja diciptakan dan belum cukup sempurna. Begitu Luming menggunakannya, dia tidak dapat mengendalikannya dengan sempurna dan energi asal-usulnya pun menyebar. Seiring pemahamannya terhadap teknik asli semakin mendalam, kendalinya akan menjadi lebih stabil. Saat ia menggunakan teknik asli, tubuhnya akan menjadi lebih kecil. Ketika dia benar-benar menguasainya, tubuhnya tidak akan terasa berbeda saat dia menggunakannya, dan tidak akan ada bedanya dengan keadaan normalnya. Luming masih jauh dari alam ini. Akan tetapi, dia memang telah meningkat dalam pertempuran tadi. Luming bahkan lebih bersemangat. Dia melolong ke langit dan bertarung dengan sekuat tenaga, terlepas dari luka-lukanya. Hal ini membuat 8 klan di daerah terlarang gemetar ketakutan. Ini terlalu mengerikan. Dia benar-benar menggunakan teknik susunan tingkat asal untuk mengasah teknik asal-usulnya. Siapkan formasi serangan gabungan. Serang orang ini bersama dengan formasi level asal. Seseorang berteriak. Tanpa ragu-ragu, 8 klan daerah terlarang mulai membentuk formasi. Pada saat ini, lebih dari 500 ahli alam asal telah berkumpul di daerah itu. Mereka semua bergegas datang dari arah lain. Sua-sua-sua. Tubuhnya berkedip saat dia mengatur formasi serangan kombinasi. Kali ini, untuk membunuh Luming, 8 klan di tanah terlarang telah menghabiskan banyak uang dan mengerahkan segala macam formasi serangan gabungan yang mengerikan. Itu bukan formasi serangan gabungan 3 atau 5 orang biasa. Yang terburuk adalah formasi serangan gabungan 7 orang, dan bahkan ada formasi serangan gabungan 9 orang. Bukan hanya perbedaan kekuatan antara formasi alam asal dan formasi dewa surgawi sangat besar, tetapi juga jauh lebih sulit untuk membuatnya. Secara umum, formasi 3 orang sudah sangat langka. Adapun formasi yang terdiri dari 7 atau 9 orang, bahkan tanah terlarang tidak memiliki banyak dari mereka. Kehilangan satu saja dari mereka akan membuat hati mereka sakit. Kali ini, 8 klan di tanah terlarang telah mengerahkan 5 formasi serangan gabungan 9 orang dan 5 formasi serangan gabungan 7 orang. Sebanyak 10 formasi serangan gabungan diluncurkan ke Luming. 10 formasi gabungan itu berubah menjadi pedang tempur, laba-laba iblis, atau hantu jahat. Mereka memancarkan kekuatan yang mengerikan dan menyerang Luming. Bersama dengan formasi tingkat asal, mereka bertekad untuk membunuh Luming. Mereka akhirnya bergerak. Bagus sekali. Kalau begitu, mari kita menerobos. Pada saat ini, Luming tidak lagi menekan kultivasinya. Energi yang tersisa dari lautan semesta langsung berubah menjadi energi asal yang terlarang. Kultivasi Luming tidak dapat ditekan lagi. Dia menerobos penghalang alam asal tingkat menengah dan menyerbu ke dalamnya. Tingkat kultivasi Luming telah meroket. Energi asal terlarang juga meningkat pesat. Orang-orang dari 8 keluarga di tanah terlarang hampir menggigit lidah mereka, dan mata mereka hampir keluar. Apa yang baru saja mereka lihat? Luming telah membuat terobosan lain ke tahap tengah alam asal. Bukankah Luming baru saja menerobos ke alam asal? Bagaimana dia bisa menerobos lagi? Itu sungguh tidak dapat dipercaya dan tidak terbayangkan. Tidak bagus. Banyak orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Meskipun ia telah mencapai tahap akhir dari kesengsaraan asal mula utama, ia masih berada di tengah-tengahnya. Hanya mereka yang berada di tahap awal asal mula utama yang dapat bergerak bebas tanpa terpengaruh.
Mereka yang berada di atas tahap tengah asal-usul akan tetap sangat terpengaruh. Begitu mereka lahir, mereka akan ditekan oleh kesengsaraan asal-usul dan akar asal-usul mereka akan dilahap habis. Akan tetapi, makhluk yang telah berhasil menerobos malapetaka besar asal-usul tidak mengalami masalah ini. Ini karena makhluk seperti itu sudah diakui oleh lautan semesta. Belum lagi asal mula tahap tengah, bahkan jika mencapai asal mula tahap akhir, asal mula puncak, atau bahkan lebih tinggi, tidak akan ada masalah. Itu tidak akan ditekan oleh bencana asal mula. Ini juga merupakan alasan mengapa Luming berani menerobos ke tahap tengah alam asal. Membunuh. Luming melolong panjang, seolah-olah dia memiliki energi yang tak ada habisnya. Tombak Ares seperti pilar yang menopang langit, menembus cakrawala. Kemudian, tombak itu melesat ke arah formasi serangan gabungan yang terdiri dari 9 orang. Formasi serangan gabungan 9 orang ini membentuk pedang tempur yang dipenuhi cahaya abu-abu dan memancarkan aura jahat. Ini adalah formasi serangan gabungan dari suku yang sangat jahat. Dentang, pedang dan tombak itu saling beradu, dan kekosongan itu pun terkoyak. Ribuan pasukan tersapu ke segala arah. Saat berikutnya, serangan gabungan dari penguasa yang keji itu meledak. 9 orang yang telah menyiapkan formasi itu berteriak dan memuntahkan darah. Tubuh mereka penuh retakan, seperti porselin. Mereka mundur dengan panik, ingin menjauhkan diri dari Luming. Namun, setelah mundur beberapa saat, tubuh mereka meledak dengan suara keras. Bahkan jiwa mereka pun tidak tertinggal. Mereka semua mati. Yang tersisa hanyalah bilah pedang berwarna abu-abu yang melayang di udara. Pembawa formasi gabungan alam asal. Luming tidak berdiri di tempat. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan 9 pembawa susunan serangan gabungan ke dalam cincin penyimpanannya. 8 keluarga di tanah terlarang semuanya tercengang. Tingkat kekuatan tempur ini benar-benar mengerikan. Satu gerakan, hanya satu gerakan, dan dia telah menghancurkan formasi serangan gabungan 9 orang. Itu sangat mengerikan. Asyik, Luming menghancurkan formasi serangan gabungan yang terdiri dari 9 orang. Setelah menyingkirkan pembawa formasi, dia tidak berhenti sama sekali. Dia menyapu tombak Dewa Perang secara horizontal dan bertabrakan dengan formasi serangan gabungan lainnya. Suara dentuman keras terus-menerus terdengar. 9 formasi serangan gabungan lainnya semuanya berhasil ditangkis oleh Luming. Adapun Luming sendiri, meskipun ia juga mundur, ia segera menstabilkan dirinya. Sayap di punggungnya mengepak dan ia bergegas menuju salah satu formasi serangan gabungan, menyerang dengan tombak lagi. Blokir itu. Orang yang mengatur formasi serangan gabungan itu ketakutan. Dia meraung dengan marah dan menyerang dengan sekuat tenaga, mencoba menghalangi serangan Luming. Namun, semuanya sia-sia. Saat tombak Dewa Perang menekan ke bawah, formasi serangan gabungan bergetar hebat lalu meledak. Orang-orang yang mengatur formasi itu tenggelam oleh kekuatan penghancur dan tewas di tempat. Seperangkat pengangkut lain untuk formasi serangan gabungan 9 orang jatuh ke tangan Luming. Kemudian, Luming mengubah serangannya dan menyerang susunan serangan gabungan lainnya. Namun, pada saat ini, jiwa susunan dari susunan tingkat asal tiba dan memblokir serangan Luming. Mundur, keluar. Orang-orang lain yang sedang menyiapkan formasi serangan gabungan merasa takut. Mereka segera mundur, ingin meninggalkan formasi tingkat asal. Ada kesenjangan besar antara kekuatan tempur mereka dan Luming. Bahkan jika mereka memiliki formasi serangan gabungan, itu tidak akan berhasil. Jika ini terus berlanjut, mereka semua akan diledakkan oleh Luming. Kalau bukan karena bantuan jiwa formasi serangan gabungan yang lain pasti sudah hancur. Sepertinya dia telah menghancurkan susunan tingkat asalmu. Luming menjadi gila dan bertarung sengit dengan jiwa Arai. Kali ini, dia benar-benar mulai menekan jiwa Arai. Sebelum ia berhasil menembus tahap tengah alam asal, Luming ditekan oleh jiwa susunan dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, begitu ia berhasil menembus, ia berbalik untuk menekan jiwa susunan. Hanya dapat dikatakan bahwa kesenjangan antara setiap terobosan ke alam asal sangatlah besar. Alam asal dibagi menjadi 4 alam minor, yaitu alam primer, alam menengah, alam lanjutan, dan alam puncak.
Oleh karena itu, terobosan setiap alam minor akan menyebabkan kekuatan asal meroket. Hal ini berlaku pada orang-orang biasa, apalagi Luming. Kaisar Naga Abadi Chapter 5113 Bahasa Indonesia. Bab 5113, Senjata Semi Abadi. Ledakan. Dalam sekejap, Luming dan jiwa formasi itu telah bertukar lebih dari 10 pukulan. Jiwa formasi itu bergetar terus-menerus dan cahayanya menjadi redup. Kaca, kaca, pelindung tulang asal mengeluarkan suara aneh dan retakan muncul di atasnya. Adapun 36 orang yang memasang barisan itu, tubuh mereka gemetar dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Formasi susunan tingkat asal sebenarnya akan dihancurkan. Teruskan untuk menyiapkan formasi dan lapisi formasi tingkat asal. Bunuh dia. Tetua dari suku Tuan yang keji itu meraung. Ada 8 klan di tanah terlarang yang hadir dengan lebih dari 500 asal. Mustahil bagi mereka untuk hanya memiliki satu formasi tingkat asal. Seketika, banyak ahli asal yang ahli dalam formasi susunan mengambil tindakan. Mereka mengeluarkan spanduk tulang asal mereka dan mulai mengatur susunan. Seorang master formasi alam asal dapat membentuk formasi alam asal tanpa menggunakan pelindung tulang asal. Namun, butuh waktu untuk membentuk formasi dengan rune. Tanpa waktu yang cukup, formasi tersebut tidak akan kuat. Dengan armor tulang asal sebagai dasarnya, kecepatan pemasangan susunannya akan sangat cepat, dan kekuatannya pun akan mampu mengimbangi. Berdengung, kehampaan bergetar, dan rune memenuhi langit. Tak lama kemudian, 2 formasi ofensif lagi didirikan. Mereka juga membakar baju zirah tulang asal mereka dan langsung melepaskan energi baju zirah tulang asal untuk memadatkan susunan yang menyerbu ke arah Luming. Ketiga formasi itu saling tumpang tindih dan memadatkan 3 jiwa formasi. Kekuatan mereka melonjak dan mereka terkunci dalam pertempuran sengit dengan Luming. Keluarkan senjata pembunuh hebat itu dan bunuh dia. Seseorang dari pihak laba-laba iblis 9 yin berteriak. Lebih dari selusin laba-laba iblis 9 yin yang sangat tua bergabung dan mengeluarkan cermin. Ledakan. Begitu cermin itu muncul, cermin itu mengembang dengan cepat, menutupi langit dan matahari. Cermin itu meledak dengan kekuatan mengerikan yang tampaknya mampu meruntuhkan kehampaan kuno. Ruang di sekitarnya benar-benar meledak dan hancur, berubah menjadi kekacauan. Senjata semi abadi. Laba-laba iblis 9 yin benar-benar murah hati. Ia benar-benar mengeluarkan senjata semi abadi. Seseorang berseru, senjata yang hampir abadi. Ekspresi Luming amat serius. Senjata semi abadi adalah senjata yang melampaui senjata surgawi tingkat asal. Secara umum, itu adalah senjata khusus bagi mereka yang harus menjalani kesengsaraan abadi. Itu sangat mengerikan. Segala sesuatu yang mengandung kata abadi tidak akan sederhana. Namun, secara umum, sangat sulit bagi makhluk di alam asal untuk mengendalikan senjata kuasi abadi, mereka juga tidak dapat menggunakan kekuatannya. Jelas saja, makhluk-makhluk di daerah terlarang bukanlah masalah sepele, dan mereka hanya bisa menggunakan senjata kuasi abadi melalui beberapa teknik rahasia. Itu bukan senjata yang benar-benar abadi. Ada retakannya. Luming menemukan bahwa ada beberapa retakan kecil di permukaan cermin. Sulit untuk melihatnya tanpa melihat lebih dekat. Itu adalah senjata semi abadi yang rusak. Barangkali, ini merupakan salah satu alasan mengapa laba-laba iblis 9 yin dapat mengendalikan senjata kuasi abadi. Cermin itu bersinar terang dan seberkas cahaya melesat ke arah Luming. Menghindari. Sosok Luming melesat cepat, berusaha menghindarinya. Namun, dia tampaknya telah terkunci. Tidak peduli bagaimana dia menghindar, dia tidak dapat menghindarinya. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Dalam sekejap, pilar cahaya itu sudah dekat dengan Luming. Luming tidak punya pilihan selain mengaktifkan kekuatan tempurnya secara maksimal. Dia memegang tombak dengan kedua tangan dan menyerang ke udara. Tombak dewa perang lebih besar dari gunung, dan dikelilingi oleh cahaya surgawi saat menghantam pilar cahaya. Ledakan. Tubuh Luming bergetar hebat dan dia terhuyung mundur sambil batuk darah sebanyak-banyaknya. Tubuhnya mengeluarkan asap putih seolah-olah dia terbakar dan terkorosi. Bahkan armor kelas sumber tingkat atas pun tidak dapat menahannya. Lubang-lubang muncul di tubuhnya.
Armor kelas sumber terbaik dianggap setengah hancur. Bahkan tombak Ares pun redup dan hampir patah. Hanya dalam satu gerakan, Lu Ming terluka parah. Kekuatan senjata semi-abadi itu berada di luar imajinasi dan amat mengerikan. Faktanya, orang-orang dari laba-laba iblis 9 Yin bahkan lebih terkejut lagi. Lu Ming mampu menahan satu pukulan dan tidak mati. Perlu diketahui bahwa ini adalah senjata semi-abadi yang ditinggalkan oleh seorang ahli yang telah melewati kesengsaraan abadi kedua. Senjata itu sangat kuat. Bahkan jika rusak, kekuatannya bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh alam asal biasa. Lu Ming mampu menahan serangan langsung dan tidak mati. Vitalitasnya benar-benar mengerikan. Melanjutkan, pria dari 9 laba-laba iblis Yin meraung. Dia ingin terus mengaktifkan senjata semi-abadi untuk membunuh Lu Ming. Kalau saja pedang patah Raja Manusia tidak terisolasi, aku pasti sudah menghancurkan senjata semi-abadi milikmu. Lu Ming mendengus dingin di dalam hatinya. Kali ini, dia tidak menunggu pihak lain menyerang lagi. Sebaliknya, dia berlari cepat ke satu arah. Asyik, ia menyatu dengan tombak itu dan berubah menjadi cahaya tombak. Seolah-olah ia abadi. Ada jiwa Arae yang ingin menghentikannya tetapi dipaksa mundur oleh Lu Ming. Hentikan dia. Dia mencoba keluar dari pengepungan. Seseorang berteriak, blokir itu. Blokir dengan sekuat tenaga. 8 keluarga dari tanah terlarang meraung, terutama para ahli yang telah menyiapkan susunan tingkat asal. Mereka segera menyebarkan jiwa susunan dan berubah menjadi cahaya warna-warni yang memenuhi langit. Seperti pedang dewa yang tak terhitung jumlahnya, mereka menyerang Lu Ming. Bahkan ada formasi serangan gabungan yang menghalangi Lu Ming. Meskipun kekuatan senjata kuasi abadi itu kuat, namun terlalu sulit untuk diaktifkan dan memerlukan waktu tertentu. Merusak. Lu Ming mengerahkan segenap kemampuannya. Semua sel dalam tubuhnya bersinar seolah terbakar, meningkatkan kekuatan tempurnya hingga batas maksimal. Dia ingin keluar dari pengepungan atau menghancurkan wilayah terlarang prajurit musuh sebelum musuh melancarkan serangan kedua dengan prajurit semi-abadi. Dentuman, dentum, dentum. Serangan mengerikan yang dipadatkan oleh susunan tingkat asal semuanya dipatahkan oleh Lu Ming. Kemudian, mereka langsung mengenai susunan serangan gabungan. Formasi serangan gabungan ini juga merupakan formasi serangan gabungan 9 orang. Namun, formasi ini sama sekali tidak berguna melawan Lu Ming, yang telah meningkatkan kekuatan tempurnya secara ekstrim. Formasi ini seperti balon yang meledak berkeping-keping saat cahaya tombak melesat melewatinya. Asyik, Lu Ming bergegas ke depan barisan bendera yang besar. Bendera formasi ini merupakan salah satu fondasi domain prajurit terlarang. Tidak bagus. Ekspresi 8 keluarga di tanah terlarang berubah drastis. Membunuh. Beberapa anggota 9 laba-laba iblis Yin meraung saat mereka mengaktifkan senjata kuasi abadi mereka tanpa mempedulikan nyawa mereka. Cermin yang pecah itu sekali lagi memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan. Seberkas cahaya terbentuk dan melesat ke arah Lu Ming. Pada saat inilah Lu Ming mengayunkan tombak Ares dan mengibarkan bendera formasi dengan keras. Wah, meskipun bendera susunan itu sangat keras, ia tidak dapat menahan serangan Lu Ming. Bendera itu meledak dan hancur berkeping-keping. Selama salah satu bendera formasi dipatahkan, domain pembatasan prajurit akan dipatahkan. Pada saat yang sama, pilar cahaya senjata kuasi abadi muncul di atas kepala Lu Ming. Pada saat kritis ini, Lu Ming akhirnya mendapatkan kembali hubungannya dengan Raja Pedang Patah Manusia. Dalam sekejap, Raja Pedang Patah Manusia muncul di telapak tangan Lu Ming dan dia menebas langit. Cahaya pedang yang menggemparkan meledak dan menebas pilar cahaya itu. Dengan suara PU, pilar cahaya itu langsung terbelah, bagaikan sepotong kayu busuk yang bertabrakan dengan senjata dewa. Sekarang, giliranku. Tatapan mata Lu Ming dingin dan penuh dengan niat membunuh. Sayap di punggungnya mengepak dan dia melesat ke langit, menyerbu ke arah senjata semi-abadi dan menebas dengan pedangnya. Dentang. Pedang patah milik Raja Manusia menghantam cermin semi-abadi dan seketika itu juga cermin itu hancur berkeping-keping. 9 laba-laba iblis Yin yang mengendalikan senjata kuasi abadi semuanya memuntahkan darah, wajah mereka pucat. Ayo pergi, mundur.
Orang-orang dari 8 klan di tanah terlarang meraung. Mereka sangat tegas dan tersebar ke segala arah. Kaisar Naga Abadi Chapter 5114 Bahasa Indonesia. Bab 5114, Membunuh Jalan Mereka Menuju 9 Reruntuhan Iblis Yin. Penduduk 8 keluarga di tanah terlarang berhamburan dan melarikan diri. Ketika mereka melihat Luming telah menerobos wilayah prajurit terlarang dan mendapatkan kembali koneksi dengan pedang patah Raja Manusia, mereka tahu bahwa mereka sudah tamat. Mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Luming hari ini. Mereka hanya bisa lari atau mereka semua akan mati. Membunuh. Luming melolong panjang dan niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Pedang Raja Patah Manusia itu menebas dengan sekuat tenaga. Cahaya pedang yang mengejutkan melesat melintasi langit seolah membelah alam semesta dan kehampaan. Puff! Dalam sekejap mata, 5 atau 6 ahli alam asal terbunuh. Jiwa mereka musnah. Kemudian, Luming mengepakkan sayapnya dan mengejarnya seperti sambaran petir. Raja Pedang Patah Manusia terus menebas. Setiap kali dia menyerang, sedikitnya 2 orang terbunuh. Darah mengotori kehampaan. Sebarkan. Orang-orang dari 8 klan di tanah terlarang ketakutan. Mereka tidak berani berkumpul dan berpencar, takut bahwa mereka akan dibunuh oleh Luming dengan satu pukulan. Meski begitu, masih ada orang yang mati di tangan Luming. Ketika Luming berada di puncak alam Master Surgawi, ia telah menggunakan teknik asal dan mengandalkan sayap di punggungnya untuk melampaui kecepatan asal-usul ini. Sekarang, tingkat kultivasi Luming telah melonjak ke tahap tengah alam asal. Energi asalnya telah meningkat 100 kali lipat dan kecepatannya telah meningkat pesat. Ia terlalu cepat. Mereka hanya bisa melihat cahaya pelangi yang berkelap-kelip di kehampaan alam semesta. Cahaya itu lebih cepat dari kilat dan setiap kilatan akan merenggut setidaknya 1 nyawa. Orang-orang dari 8 keluarga di tanah terlarang ketakutan setengah mati. Mereka berlarian dengan gila-gilaan. Ah! Beberapa orang berteriak ketakutan. Mereka menyadari bahwa mereka seperti bayi saat menghadapi Luming. Mereka terlalu lemah. Situasi seperti itu membuat orang merasa putus asa. Beberapa dari mereka bahkan bersumpah dalam hati bahwa selama mereka bisa lolos kali ini, mereka pasti akan bersembunyi di markas mereka dan tidak akan keluar selama beberapa ratus tahun ke depan. Mereka tidak akan memprovokasi Luming. Selama dia bisa bertahan hidup beberapa ratus tahun ke depan, Luming akan mati setelah bencana besar asal-usul berakhir. Orang tua, kemana kamu lari? Luming mengincar seorang tetua dari suku Tuan yang keji. Orang tua ini sebelumnya berteriak-teriak. Luming sudah lama ingin membunuh orang ini, tetapi orang ini yang paling berisik dan paling cepat melarikan diri. Namun kali ini, Luming tidak akan membiarkan orang ini pergi. Ah! Orang tua ini sudah tamat. Tetua dari suku Dewa Keji itu berteriak kesakitan. Kemudian, dia dibacok sampai mati oleh pedang Luming. Pembantaian itu berlangsung selama setengah jam. Luming mengejar ratusan juta mil dan membunuh total 151 origin sebelum akhirnya berakhir. Tas penyimpanan dan cincin penyimpanan yang ditinggalkan orang-orang ini tentu saja ada di tangan Luming. Di antara semuanya, yang paling berharga adalah senjata semi-abadi yang rusak. Meskipun dihancurkan oleh Luming, pecahannya masih sangat berharga. Itu pasti akan menjadi tonik yang bagus untuk dimakan Qiu-Qiu nanti. Tentu saja, berbagai harta karun yang ditinggalkan oleh 151 asal-usul itu sangat banyak. Luming tidak punya waktu untuk membereskannya sekarang dan menyimpannya. Namun, Luming tidak ingin membiarkannya begitu saja. Dia telah membunuh lebih dari 250 ahli alam asal dari 8 keluarga di tanah terlarang. Tidak ada ruang untuk rekonsiliasi antara dia dan 8 keluarga di tanah terlarang. Mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. 8 keluarga di tanah terlarang tidak akan pernah membiarkan Luming pergi. Mereka akan membunuhnya kapanpun mereka punya kesempatan. Oleh karena itu, Luming tidak akan pernah membiarkan 8 klan di tanah terlarang itu lepas begitu saja. Ia akan membunuh mereka jika ia punya kesempatan. Sekarang adalah kesempatan yang sangat bagus. Saat ini, mereka yang berada di atas tahap tengah alam asal tidak dapat bergerak bebas dan masih dalam keadaan tersegel. Dia berada di tahap tengah alam asal,
jadi dia bisa dikatakan tak terkalahkan. Apa jadinya kalau mereka membunuh demi mencapai markas 8 klan di daerah terlarang? Dia melakukan apa yang dikatakannya. Sekalipun mereka tidak dapat memusnahkan 8 keluarga di daerah terlarang, mereka harus membunuh sampai mereka ketakutan dan menjarah gelombang besar sumber daya. Tempat ini adalah yang paling dekat dengan reruntuhan iblis Nine Yin, markas dari Nine Yin Demonic Spider. Lu Ming bergegas ke sana. Sosok Lu Ming bergerak dan mencabik-cabik kehampaan. Kecepatannya sangat mengejutkan. Hanya dalam sehari, Lu Ming tiba di luar reruntuhan iblis Nine Yin. Setelah tiba di reruntuhan iblis Nine Yin, Lu Ming tahu bahwa ia telah berpikir terlalu banyak. Dari jauh, ia dapat merasakan aura mengerikan yang dipancarkan reruntuhan iblis Nine Yin. Itu adalah perasaan yang membuat jantung seseorang berdebar kencang. Lu Ming mengaktifkan tanda kaisar pengubah wujud dan menatap 9 reruntuhan iblis Yin. Tiba-tiba, 9 reruntuhan iblis Yin berubah di matanya, dan rune padat muncul. Semuanya adalah formasi, dan dia yakin semuanya adalah formasi tingkat asal. Semuanya saling terhubung, dan dia tidak tahu berapa banyak dari mereka yang ada di sana, tetapi semuanya menutupi seluruh reruntuhan iblis Nine Yin. Bahkan ada ahli alam asal yang berjaga pada interval tertentu. Dapat dikatakan bahwa reruntuhan iblis Nine Yin dijaga ketat. Begitu makhluk hidup menerobos masuk, mereka akan memasuki reruntuhan iblis Nine Yin dan semua formasi tingkat asal akan diaktifkan untuk melancarkan serangan yang merusak. Dengan begitu banyak susunan tingkat asal yang diaktifkan pada saat yang sama, Lu Ming punya alasan untuk percaya bahwa asal manapun yang masuk akan mati. Bahkan makhluk biasa yang sedang mengalami kesengsaraan abadi tidak akan mampu menahannya. Tentu saja, Lu Ming tidak menyangka bahwa laba-laba iblis 9 Yin sedang menjaganya. Itu tidak mungkin. Sejujurnya, laba-laba iblis 9 Yin yang baru saja dibunuh Lu Ming belum kembali. Lu Ming telah tiba di reruntuhan iblis 9 Yin lebih awal dari orang-orang itu. Mereka kemungkinan besar adalah orang-orang yang melindungi alam semesta luar. Lu Ming bergumam. Sekarang setelah lorong alam semesta terbuka, banyak ahli dari kosmos besar telah menyerbu masuk. Bahkan berbagai tanah terlarang berada dalam keadaan siaga tinggi dan tidak berani bersantai. Sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka untuk mendirikan pertahanan berat di markas mereka sendiri. Namun, susunan tingkat asal ini tidak efektif terhadap saya. Lu Ming bergumam. Tanda Kaisar Shifter di matanya berkedip dengan cahaya misterius. Rahasia susunan tingkat asal sepenuhnya terungkap kepada Lu Ming. Dengan sangat cepat, ia menemukan kelemahan dalam susunan tingkat asal ini. Selama dia mengikuti lubang-lubang ini dan memasuki suku iblis 9 Yin, dia tidak akan menyingkapkan anak buah laba-laba iblis 9 Yin. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lu Ming menyembunyikan auranya dan mendekati reruntuhan iblis Nine Yin secara diam-diam. Dia berencana untuk memasuki reruntuhan iblis Nine Yin melalui celah-celah dalam formasi dan diam-diam mencari harta karun di sana. Namun, saat Lu Ming mendekati reruntuhan iblis Nine Yin, tubuhnya menegang tak terkendali. Semua rambut di tubuhnya berdiri tegak, dan hawa dingin menjalar dari lubuk hatinya hingga ke atas kepalanya. Bahaya, bahaya yang amat besar. Di tengah-tengah reruntuhan iblis 9 Yin, tampak seekor binatang purba besar yang tengah bangkit. Lu Ming bisa merasakan kesadaran yang mengerikan menyelimuti seluruh reruntuhan iblis Nine Yin. Kesadaran itu terus-menerus beredar. Lu Ming yakin bahwa tidak ada makhluk hidup yang memasuki reruntuhan iblis Nine Yin yang bisa lolos dari kesadaran ini. Lu Ming mundur tanpa ragu-ragu. Dia hanya menghela napas panjang lega setelah dia mundur jauh. Tiba-tiba dia menyadari bahwa seluruh tubuhnya dingin. Dia baru saja berkeringat dingin. Bagi seseorang setingkatnya yang berkeringat dingin, jelas terlihat betapa gugupnya dia. Ada ahli yang mengerikan di Nine Yin Demonic Spider. Kesadarannya telah terbangun dan menyelimuti seluruh Nine Yin Demonic Ruins. Lu Ming bergumam. Dia telah lama mengetahui bahwa beberapa keberadaan yang mengerikan masih tersegel dan tidak dapat keluar secara fisik, tetapi kesadaran mereka sudah dapat terungkap. Ada keberadaan seperti itu di alam Dewa Changqing. Ketika 8 klan dari tanah terlarang mengepung alam Dewa Changqing dan mencoba membunuh Lu Ming,
beberapa kesadaran leluhur alam Dewa Changqing muncul dan berdiri di sisi Lu Ming untuk melindunginya. Kaisar Naga Abadi Chapter 5115 Bahasa Indonesia. Bab 5115, Mengguncang Alam Semesta. Sekarang, ada kesadaran keberadaan yang mengerikan di alam Dewa Azure Pucat yang menyelimuti 9 reruntuhan Iblis Yin. Jelas bahwa itu menjaga dari para ahli dari alam semesta luar. Jelaslah bahwa laba-laba Iblis 9 Yin sangat berhati-hati. Lagi pula, alam semesta itu luas, dan ada berbagai macam makhluk. Bahkan jika beberapa makhluk dapat menembus semua jenis formasi dan memasuki reruntuhan Iblis 9 Yin tanpa suara, mereka tidak akan terkejut. Laba-laba Iblis 9 Yin tahu bahwa di lautan semesta ini ada makhluk yang mampu mengabaikan segala macam formasi. Oleh karena itu, mereka memiliki kesadaran leluhur mereka yang menakutkan untuk menutupi reruntuhan Iblis 9 Yin. Dengan cara ini, mereka akan benar-benar aman. Lu Ming merenung sejenak lalu pergi dengan tegas. Bahkan jika dia memiliki pedang patah Raja Manusia, itu tidak akan berhasil. Perairan di tanah terlarang terlalu dalam, dan ini adalah markas besar tanah terlarang. Siapa yang tahu apa yang akan dia alami jika dia menerobos masuk? Perlu diketahui bahwa pada zaman benua purba, bahkan Raja Manusia akan terluka ketika mereka menginjak tanah terlarang. Setelah meninggalkan reruntuhan iblis, Lu Ming tidak kembali ke wilayah suci Changqing. Sebaliknya, ia menuju ke tanah yang sangat jahat. Dia masih ingin mencoba peruntungannya. Namun, saat dia mendekati tanah yang sangat jahat, dia berhenti. Ini karena tanah yang sangat jahat itu sama dengan reruntuhan Iblis 9 Yin, juga dibangun dengan lapisan formasi, dan ada kesadaran mengerikan yang menyelimuti seluruh tanah yang sangat jahat itu. Tampaknya rencana Lu Ming akan gagal. Alam semesta saat ini terlalu kacau. Bahkan berbagai tanah terlarang berada dalam keadaan siaga tinggi dan tidak berani bersantai. Tak perlu dikatakan lagi, hal yang sama juga terjadi di tempat terlarang lainnya. Lu Ming tidak mau repot-repot melakukan perjalanan yang sia-sia. Dia tidak dapat berhenti berpikir tentang surga yang menghancurkan perkemahan angkatan darat. Bagaimana surga menghancurkan perkemahan angkatan darat sekarang? Lu Ming senang bahwa beberapa lorong alam semesta semuanya berada di alam semesta barat. Tidak ada lorong alam semesta di alam semesta timur. Selain itu, alam semesta timur dan barat dipisahkan oleh zona hampa yang luas. Makhluk hidup dari alam semesta luar seharusnya belum menuju ke alam semesta timur. Meskipun ada 3 ras di tanah terlarang di alam semesta timur, beberapa kultivator alam asal tahap awal pasukan penghancur surga juga akan terbangun. Dengan formasi alam asal yang telah disiapkan Dandan, mereka seharusnya dapat melindungi diri mereka sendiri. Namun, Lu-Ming masih sedikit khawatir. Ia berencana untuk kembali ke alam semesta di timur setelah beberapa waktu ketika kultivasinya lebih kuat. Makhluk hidup dari alam semesta luar cepat atau lambat akan menuju ke alam semesta timur, dan kekacauan akan terjadi di sana. Lu-Ming meninggalkan tanah yang sangat jahat dan kembali ke alam Dewa Changqing. Itu Lu-Ming. Lu-Ming kembali. Dia berhasil menembus. Dia berhasil menembus malapetaka timbal balik. Dia telah mencapai timbal balik dan bahkan telah mencapai pertengahan timbal balik. Dia telah membunuh banyak ahli dari 8 klan di daerah terlarang. Mengerikan. Sungguh keajaiban. Kembalinya Lu-Ming ke alam Dewa Changqing menimbulkan sensasi. Tidak ada yang namanya dinding kedap air. Berita tentang Lu-Ming yang dikepung oleh 8 keluarga dari tanah terlarang dan kemudian menerobos ke tahap tengah alam asal pada saat kritis untuk membunuh 8 keluarga dari tanah terlarang menyebar. Lagi pula, ada begitu banyak orang dari 8 keluarga di daerah terlarang. Jika salah satu dari mereka mengungkapkan sedikit kepada murid atau temannya, berita itu akan mudah tersebar. Berita ini sungguh mengejutkan. Begitu tersebar, berita itu menyebar ke seluruh jagat raya bagaikan badai. Ketika Lu-Ming sedang menuju ke reruntuhan Iblis 9 Yin dan tanah kejahatan ekstrim, dan dalam proses bergegas kembali ke wilayah suci Changqing dari tanah kejahatan ekstrim, masalah ini telah menyebar seperti api. Ini sungguh mengejutkan. Bahkan makhluk hidup di luar angkasa pun tercengang. Lu-Ming baru saja menekan kerumunan di panggung penginjak-injak surga dan memenangkan posisi tertinggi.
Kemudian, dia menyebabkan keributan seperti itu. Dia tidak hanya berhasil mencapai terobosan selama bencana asal mula yang besar, tetapi dia juga berhasil mencapai tahap tengah asal mula dalam sekali jalan. Kecepatan ini sungguh menakutkan. Bahkan di kosmos yang paling atas dari lautan alam semesta, seorang jenius seperti itu akan menarik perhatian dunia. Orang-orang tahu bahwa seorang jenius luar biasa telah bangkit. Selama dia tidak meninggal, prestasinya di masa depan akan sulit diukur. Tidak akan ada raja manusia lain di alam semesta, bukan? Jangan khawatir, jantung alam semesta purba telah rusak dan tidak ada yang tahu di mana itu. Aturan dan tatanan seluruh alam semesta tidak lengkap. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia, sulit baginya untuk melampaui dan mencapai jalan abadi. Beberapa orang dari jagat raya mencibir. Semua orang mengangguk. Itu memang benar. Beberapa orang merasa kasihan pada Lu Ming. Dengan bakat seperti itu, jika ia ditempatkan di kosmos yang utuh, prestasinya tidak akan terbatas. Bukan tidak mungkin raja manusia lain akan muncul. Namun, sangat disayangkan bahwa multiverse telah hancur dan aturan serta tatanannya tidak lengkap. Paling-paling, dia hanya bisa melewati kesengsaraan abadi. Sulit untuk melampaui dan menjadi abadi. Dalam lingkungan seperti itu, bahkan jika bakat seseorang 10 kali lebih kuat, itu tidak akan berguna. Dia masih ingin membela daunnya. Sungguh lelucon. Tidak mungkin baginya untuk melewati kesengsaraan abadi. Begitu dia melewati kesengsaraan utama asal, dia pasti akan mati. Seseorang dari 8 klan besar di tanah terlarang berkata. Masalah ini baru tenang setelah beberapa hari dibahas karena perhatian semua orang telah beralih ke peristiwa besar lainnya. Sekelompok jenius siap membuat terobosan. Betul sekali. Kebanyakan kesayangan surga yang memperoleh rejeki di panggung penginjak surga itu, siap untuk mencobanya. Namun, kenyataannya kejam. Beberapa orang jenius yang mencoba di awal semuanya gagal dan berubah menjadi abu di bawah kesengsaraan besar asal-usul. Kesengsaraan besar asal mula tidak mengamuk lagi karena terobosan Lu Ming. Itu mirip dengan saat konflik surgawi pecah. Namun, itu masih sangat sulit. Beberapa keajaiban yang telah menembus batas 4 kali terbunuh dalam tubuh dan jiwa. Hal ini menimbulkan bayangan pada hati setiap orang. Beberapa favorit surga yang hendak membuat terobosan harus berhenti. Namun, tidak semua orang merasa takut. Masih ada beberapa orang yang sangat percaya diri dan yakin bahwa mereka tidak ada bandingannya. Bahkan jika kekuatan tempur mereka tidak sebaik yang lain, mereka tidak akan buruk dalam aspek lain dan pasti akan mampu menerobos. Namun, 7 atau 8 orang telah mencoba menerobos secara berurutan, tetapi semuanya tewas tanpa keberhasilan. Bahkan 1 orang di antara mereka yang telah menembus batas sebanyak 5 kali pun gagal. Peluang terjadinya terobosan yang berhasil sangatlah rendah. Ini tampaknya membuktikan bahwa pohon anggur surgawi itu luar biasa. Meskipun Skyreach merupakan yang pertama berhasil menerobos, kesengsaraan asal mulanya tidak begitu hebat dan tidak begitu kuat, Skyreach tidak memperoleh keberuntungan platform penginjak surga. Hanya bisa dikatakan bahwa kekuatan tempur si Tianteng mungkin tidak sebaik sebagian orang, tetapi dia jelas unggul dalam aspek lain. Tubuhnya dan jiwanya, juga kemauannya, dan seterusnya. Kegagalan yang terus-menerus akhirnya membuat banyak orang berhenti. Tingkat keberhasilan untuk menembus lingkungan saat ini terlalu rendah. Itu hanyalah pelarian yang sempit. Mereka semua adalah jenius yang tak tertandingi. Meskipun mereka bisa mendapatkan keuntungan tak terbatas dan menggerakkan semua orang dengan menerobos malapetaka besar asal-usul, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa jika gagal. Harganya terlalu mahal. Dengan bakat dan potensi yang mereka miliki, sekalipun mereka tidak berhasil melewati kesengsaraan besar asal-usulnya, prestasi mereka tetaplah menakjubkan. Terlebih lagi, menerobos kesengsaraan besar asal-usul hanyalah semacam keberuntungan. Mereka mungkin bisa mendapatkan keberuntungan lain di masa depan, atau bahkan lebih baik. Dia belum tentu lebih rendah derajatnya dari mereka yang berhasil menembus masa kesengsaraan besar asal-usul. Namun tidak semua orang berhenti. Orang-orang seperti tulang abadi leluhur dan dewa surgawi yang tak tertandingi tidak ingin tertinggal dari yang lain. Mereka juga percaya bahwa mereka tidak akan lebih buruk dari yang lain.
Karena Luming bisa berhasil, mereka juga bisa melakukannya. Kaisar Naga Abadi Chapter 5116 Bahasa Indonesia. Bab 5116, Tingkat Konversi 80%. Tulang abadi atavisme dan kekudusan yang tak tertandingi sebenarnya secara kebetulan memilih hari yang sama untuk menerobos, menarik perhatian dunia. Semua orang memperhatikan dengan saksama, ingin melihat apakah mereka berdua dapat berhasil menerobos. Dalam pertarungan tahap menginjak-injak surga, mereka berdua merupakan petarung yang hanya kalah dari Luming. Faktanya, mereka mungkin tidak lebih buruk dari Luming, tetapi mereka dibatasi satu sama lain. Meskipun ia dikalahkan oleh Luming, ia berhasil mengalahkan tulang abadi leluhur yang kembali. Akan tetapi, jika tulang abadi atavisme digunakan melawan Luming, kemungkinan besar dia bukan tandingannya. Keberuntungan memainkan peran dalam kegagalan mereka. Oleh karena itu, semua orang ingin melihat apakah mereka berdua dapat berhasil. Pada hari ini, tempat di mana mereka berdua menerobos itu dipenuhi orang. Hasil akhirnya pun menggemparkan jagat raya. Tulang abadi leluhur telah gagal dan jiwanya telah menghilang. Dia telah benar-benar jatuh, tetapi tubuhnya belum. Tulang abadi emas itu diawetkan. Hal ini mengejutkan semua orang. Bagi yang lain, begitu mereka gagal menerobos, tidak akan ada yang tersisa. Tubuh dan jiwa mereka akan hancur dan lenyap sepenuhnya. Namun, tulang abadi leluhur itu masih utuh dan terawat dengan baik. Hal ini membuat orang bertanya-tanya apakah itu benar-benar tulang pelindung seorang abadi. Begitu pula dengan manusia di jagat raya kerangka agung, mereka dengan hikmat menyingkirkan tubuh tulang abadi leluhur yang telah kembali. Beberapa orang mengatakan bahwa orang-orang dari alam semesta kerangka akan membawa tulang abadi kembali dan memeliharanya di tanah rahasia alam semesta itu. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kerangka ini bahkan mungkin melahirkan roh baru dan menghasilkan kejeniusan yang tak tertandingi. Hal ini mengejutkan banyak orang di alam semesta. Ternyata tulang abadi atavisme ini dapat digunakan berulang kali. Selama tidak dihancurkan, tulang ini dapat berulang kali melahirkan monster yang tak tertandingi. Kegagalan pengembalian tulang abadi leluhur menyebabkan makin banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke suci yang tak tertandingi. Tidak lama kemudian tersiarlah kabar bahwa dewa yang tak tertandingi telah berhasil dan mencapai timbal balik. Ini adalah favorit surga pertama yang berhasil setelah Luming. Namun, setelah dewa tak tertandingi berhasil, kultivasinya hanya berada di puncak alam asal awal. Dia belum mencapai alam asal tengah seperti Luming. Mengenai tingkatan akar asal suci yang tak tertandingi, orang luar tidak mengetahuinya. Mereka semua menebak apakah itu tingkat menengah atau tingkat lanjut. Keberhasilan kekudusan yang tak tertandingi memberi orang lain keyakinan. Setelah itu, ada orang-orang yang mencoba menerobos ke alam asal. Namun, sebagian besar dari mereka gagal. Tidak ada yang berhasil, bahkan mereka yang telah menembus batas 5 kali pun tidak berhasil. Luming tidak memperdulikan hal ini. Setelah kembali ke alam Dewa Changqing, dia mulai berkultivasi dalam pengasingan. Dia memilah cincin dan tas penyimpanan yang diperolehnya kali ini. Hasil yang diperolehnya sungguh mencengangkan. Termasuk para ahli alam asal yang telah dibunuhnya terakhir kali, dia telah membunuh lebih dari 250 orang. Mereka semua adalah makhluk dari tanah terlarang, dan masing-masing dari mereka memiliki senjata suci tingkat asal. Beberapa dari mereka bahkan memiliki lebih dari satu. Ada lebih dari 400 senjata dewa tingkat asal, dan bahkan ada beberapa yang bermutu tinggi. Selain itu, ada pula 8 set kapal induk untuk seluruh formasi serangan gabungan tingkat asal. Ini semua adalah pencapaian yang mencengangkan. Jika dia membawa senjata-senjata suci tingkat asal ini kembali ke pasukan penghancur surga, dia dapat mempersenjatai asal-usul pasukan penghancur surga hingga ke gigi. Tentu saja, ini hanya sebagian dari panen. Selain itu, ada juga bahan-bahan berharga, pil dewa, ramuan dewa tingkat asal, kristal abadi, dan batu abadi dalam jumlah yang mencengangkan. Apa yang paling dihargai Luming adalah ramuan-ramuan suci tingkat asal dan kristal-kristal abadi. Keduanya mengandung tanda asal. Keberadaan di alam asal dapat menyerap dan memurnikannya untuk meningkatkan kultivasi mereka.
Pengasingan Luming kali ini terutama untuk memurnikan ramuan-ramuan suci tingkat asal dan kristal-kristal abadi untuk meningkatkan kultivasinya. Meskipun ia telah meningkat cukup cepat hingga mencapai pertengahan resiprositas, ia masih merasa bahwa itu belum cukup. Ia perlu bangkit lebih cepat lagi. Alam semesta sedang kacau. Orang bisa membayangkan bahwa setelah kesengsaraan asal berlalu, alam semesta purba akan menyambut badai yang mengejutkan. Ia dipenuhi rasa krisis dan urgensi. Kekuatannya masih terlalu lemah. Ia tidak punya waktu untuk berkultivasi perlahan. Ia harus bangkit dengan cepat. Luming melambaikan tangannya dan puluhan kristal abadi meledak. Gumpalan arus udara khusus dapat terlihat muncul dari kristal abadi yang meledak. Mereka tampak seperti rune dan aturan. Itulah tanda-tanda asalnya. Luming membuka mulutnya dan menghirupnya. Semua tanda asal tersedot ke dalam mulutnya. Kemudian, dia menutup matanya dan mulai memahami. Tubuh Luming diselimuti lapisan kabut. Tanda asal dalam kristal abadi dan ramuan suci tingkat asal bukanlah energi. Itu tidak dapat diserap dan dimurnikan seperti energi. Itu perlu dipahami. Ya, dia perlu memahaminya. Setelah memahaminya, seseorang kemudian dapat mengubahnya menjadi energi asal dan memperkuat energi asalnya sendiri. Oleh karena itu, tingkat konversi setiap orang untuk kristal abadi atau ramuan suci tingkat asal berbeda-beda. Misalnya, jika tanda asal kristal abadi dibagi menjadi 100%, tidak semua orang dapat menyerap dan memurnikan semuanya. Orang biasa mungkin hanya mampu menyerap dan menyempurnakan 20% saja. Itu karena dia perlu memahami tanda-tanda asal ini. Semakin dia memahami, semakin banyak yang akan dia serap. Jika dia memahami 20%, dia hanya bisa menyerap 20%. Jika dia memahami 30%, dia hanya bisa menyerap 30%. Sisanya menghilang dari dunia. Semakin tinggi bakat dan pemahaman seseorang, semakin tinggi pula tingkat konversinya. Tingkat pemahaman Luming saat ini terlalu mengerikan. Tanda-tanda asal ini beredar di tubuhnya dan setelah beberapa saat, mereka berubah menjadi energi asal terlarang. Energi asal terlarang Luming menjadi semakin kuat. Luming memperkirakan bahwa konversi telah mencapai 80%. Jika berita ini tersebar, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya akan ketakutan setengah mati. Orang harus tahu bahwa tingkat konversi asal normal hanya 20%. Kalau bisa mencapai 30%, bakat seseorang sudah bisa dibilang lumayan. Kalau bisa mencapai 40%, orang itu sudah bisa dibilang kesayangan surga. Kalau bisa mencapai 50%, orang itu sudah bisa dibilang monster yang tiada taraf, yang jarang sekali terlihat. Namun, Luming telah mencapai 80%. Ini sudah tidak dapat dipercaya. Namun, Luming masih menghela nafas. Ia tidak puas karena telah menyia-nyiakan 20%. Dia merasa hatinya sakit. Apakah mudah baginya untuk mendapatkan sumber daya ini? Jantungnya berdarah karena 20% sampah. Kalau saja orang lain tahu apa yang sedang dipikirkannya, mungkin mereka akan menghajarnya sampai mati. Kamu tidak bisa begitu menyebalkan. Setelah beberapa waktu, puluhan kristal abadi disempurnakan oleh Luming. Ia merasa bahwa kultivasinya telah sedikit meningkat. Ia telah mengambil langkah maju kecil dari dasar timbal balik tingkat menengah. Kultivasinya baru saja mencapai pertengahan timbal balik. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum ia mencapai akhir timbal balik. Namun, dengan kecepatan kultivasinya, Luming percaya bahwa ia akan segera mampu mencapai alam asal tahap akhir. Dengan lambaian tangannya, puluhan kristal abadi terbang keluar dan meledak. Luming menyerap tanda asal di dalamnya. Begitu saja, Luming memasuki tingkat pengasingan yang dalam, terus-menerus menyerap dan memurnikan kristal abadi serta obat surgawi tingkat asal. Waktu berlalu dengan cepat, dan 10 tahun telah berlalu. Dalam 10 tahun terakhir, Luming telah memurnikan semua kristal abadi dan obat-obatan suci tingkat asal yang dimilikinya. Baru pada saat itulah ia berhasil meningkatkan kultivasinya ke puncak alam asal tahap tengah. Ia belum mencapai alam asal tahap akhir seperti yang diharapkannya. Mereka tidak memiliki cukup sumber daya. Jumlah sumber daya yang telah saya konsumsi terlalu mengerikan.
Apakah ini harga yang harus saya bayar untuk mencapai akar asal tingkat lanjut? Wajah Lu Ming penuh dengan kepahitan. Kaisar Naga Abadi Chapter 5117 Bahasa Indonesia. Bab 5117, Dinasti Surgawi Matahari Hijau. Dia telah membunuh lebih dari 250 origin dari 8 klan di area terlarang dan menjarah harta karun mereka. Kristal abadi dan ramuan suci tingkat origin yang dia peroleh sangat mencengangkan. Itu cukup untuk digunakan oleh origin biasa dalam waktu lama. Akan tetapi, dia hanya membutuhkan waktu 10 tahun dan kultivasinya hanya meningkat dari awal hingga puncak pertengahan timbal balik. Dia bahkan tidak melintasi wilayah kecil sekalipun. Hanya dapat dikatakan bahwa jumlah sumber daya yang telah dia konsumsi dalam kultivasinya terlalu mengerikan. Semakin tinggi tingkat akar asal, semakin banyak sumber daya yang dikonsumsi. Akar asal Lu Ming adalah akar asal tingkat lanjut. Sumber daya yang dikonsumsinya setidaknya 100 kali lebih banyak daripada akar asal tingkat rendah. Ini juga karena tingkat konversinya telah mencapai 80%. Jika tidak, bahkan jika dia menggunakan semua kristal abadi dan ramuan suci tingkat asal, dia tidak akan dapat mencapai puncak tahap tengah alam asal. Sepertinya saya harus keluar dan mencari sumber daya. Kalau tidak, jika saya berkultivasi selangkah demi selangkah, kecepatan saya akan semakin lambat. Lu Ming bergumam. Tanpa kristal abadi dan obat-obatan suci tingkat asal, bukan tidak mungkin bagi eksistensi di alam asal untuk maju. Misalnya, melalui jembatan alam semesta, kesadaran seseorang dapat memasuki samudera alam semesta dan memahami asal-muasal di samudera alam semesta. Seseorang juga dapat meningkat. Pada puncak level Master Dewa, kebanyakan orang melakukan ini. Namun, kecepatan kultivasi ini terlalu lambat. Butuh waktu lama untuk mengumpulkannya. Pada saat yang sama, makhluk di alam asal juga dapat memurnikan cairan obat roh asli untuk meningkatkan kultivasi mereka. Cairan obat roh asli dapat diserap secara langsung tanpa ada limbah. Namun, cairan obat dewa yang asli terlalu langka. Dia hanya bisa memurnikan 1 tetes obat mujarab tingkat asal terbaik setiap bulan. Itu tidak cukup untuk Lu Ming. Lu Ming, kau keluar. Aku butuh bantuanmu. Tidak lama setelah Lu Ming keluar dari kultivasi tertutupnya, ia bertemu dengan beberapa tetua. Lu Ming mengenali mereka. Mereka semua adalah eksistensi alam asal di alam Dewa Changqing. Lu Ming memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang ini. Ketika alam Dewa Changqing dikelilingi oleh 8 klan dari tanah terlarang, beberapa dari mereka ingin menyerahkan Lu Ming, tetapi beberapa dari mereka bertekad untuk tidak melakukannya. Para tetua ini adalah salah satunya. Para senior, silakan sampaikan pendapat kalian. Lu Ming tersenyum. Baru-baru ini, kami menyerang reruntuhan. Pasti ada banyak harta karun di reruntuhan ini, tetapi ada orang-orang dari alam semesta lain yang bersaing untuk mendapatkannya. Kami ingin meminta bantuan Anda untuk menyerang reruntuhan ini. Seorang pria tua berambut merah menjelaskan. Menyerang reruntuhan. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Reruntuhan ini tidak terlalu besar, jadi seharusnya tidak terlalu berbahaya. Pria tua berambut merah itu menjelaskan, mengira Lu Ming sedang ragu-ragu. Baiklah, aku akan pergi bersama para senior, kata Lu Ming. Kebetulan saja dia sedang membutuhkan sumber daya. Reruntuhan ini ditinggalkan oleh pasukan kuat dari daratan terpencil. Mungkin ada banyak sumber daya di dalamnya. Meski tak seorang pun mengundangnya, Lu Ming juga berencana berjalan-jalan. Beberapa tetua sangat gembira saat mereka melihat Lu Ming telah setuju. Kultivasi Lu Ming saat ini berada di tahap tengah alam asal. Dapat dikatakan bahwa dia adalah satu-satunya di alam semesta dan dia sangat kuat. Dalam arti tertentu, Lu Ming dapat dianggap sebagai pakar nomor 1 di alam semesta. Dengan bantuannya, mereka tidak perlu takut pada kosmos lain dan peluang mereka akan meningkat pesat. Mereka pun segera berangkat dan menuju ke reruntuhan itu. Setelah beberapa hari, mereka tiba di sebuah pecahan benua. Sekarang, pecahan-pecahan benua di alam semesta purba semuanya berkumpul bersama. Beberapa di antaranya yang lebih dekat telah berkumpul bersama untuk membentuk benua yang lebih besar. Namun, ruang hampa yang luas itu terlalu luas.
Jarak antara banyak bagian benua itu begitu luas sehingga tidak ada ujungnya. Butuh waktu lama bagi mereka untuk berkumpul bersama. Sekalipun bidang tanah ini perlahan-lahan bergeser ke arah tertentu, suatu hari ia akan menyatu dengan bidang tanah lainnya. Di tengah pecahan itu, terdapat barisan pegunungan yang luas, tanpa terlihat ujungnya. Dalam perjalanan, beberapa tetua telah memberitahu Lu Ming tentang situs warisan secara rinci. Reruntuhan ini berasal dari dinasti surgawi besar umat manusia pada zaman dunia primitif. Dinasti ini disebut dinasti surgawi matahari hijau. Mereka yang memiliki gelar dewa semuanya mengesankan. Dinasti dewa ini jelas memiliki dewa yang bertanggung jawab. Faktanya, dinasti surgawi Qingyang sangat kuat di zaman tanah murni dan dapat menduduki peringkat 10 besar ortodoksi umat manusia. Ini sungguh luar biasa. Sebuah ortodoksi seperti Gua Langit Awan Ungu, yang menempati seluruh Gua Langit, bahkan tidak dapat masuk dalam peringkat 10 besar di antara pasukan manusia utama saat itu. Ada kesenjangan yang cukup besar di antara mereka. Di suku manusia di tanah yang murni, ada raja manusia yang mendominasi dunia. Akan tetapi, raja manusia tidak menciptakan kekuatan untuk menyatukan umat manusia. Sebaliknya, ia membaginya ke dalam berbagai kekuatan dan ortodoksi yang berbeda. Penguasa manusia merupakan gelar kehormatan bagi mereka yang telah mencapai prestasi militer hebat dan memperoleh rasa hormat dari sebagian besar manusia. Mereka tidak disebut raja manusia hanya karena mereka telah mendirikan kerajaan manusia abadi. Faktanya, di antara 3 raja manusia, hanya Xuan Yuan yang telah menciptakan ortodoksi. 2 lainnya, seperti Sengki dan Ratu Zaman, tidak menciptakan ortodoksi apapun dan semuanya independen. Tentu saja, raja manusia dihormati oleh dunia. Jika ada acara besar, satu ordo akan mengumpulkan semua pahlawan. Pada saat itu, umat manusia terbagi dalam banyak ortodoksi dengan ukuran yang berbeda-beda. Mereka terbagi dan masing-masing mendominasi suatu wilayah. Dinasti Surgawi Abadi, Sekte Abadi, DCB, semuanya memiliki wilayah kekuasaannya masing-masing dan amat agung. Dinasti Qing yang berada di peringkat 10 teratas ortodoksi umat manusia. Tidak diketahui seberapa kuat mereka, dan konon mereka dipimpin oleh seorang raja. Tentu saja, raja ini bukanlah raja segala raja manusia. Reruntuhan yang ditinggalkan oleh dinasti surgawi seperti itu pasti sangat mengejutkan. Tentu saja, reruntuhan di hadapan mereka bukanlah ibu kota surgawi dari dinasti surgawi itu, melainkan rumah seorang jenderal dari dinasti surgawi Qingyang. Jika itu benar-benar reruntuhan ibu kota surgawi dinasti surgawi Qingyang, semua pahlawan pasti sudah berkumpul dan alam dewa Changqing tidak akan memiliki kesempatan untuk memperjuangkannya. Namun, jika itu benar-benar ibu kota dinasti Qingyang, maka tingkat bahayanya akan meningkat drastis. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak akan berani menyerangnya sama sekali. Reruntuhan di depan mereka hanyalah sebuah rumah besar peninggalan seorang jenderal dari dinasti surgawi Qingyang, jadi tidak terlalu berbahaya. Ini juga alasan mengapa ahli alam dewa Changqing berani menyerang. Seiring berjalannya waktu, rumah besar jenderal dinasti surgawi Qingyang terkubur di pegunungan ini. Tempat itu juga dikelilingi oleh mantra-mantra yang membatasi, dan ada niat membunuh di setiap langkah. Selain itu, dinasti langit matahari biru menghususkan diri dalam menempa boneka batu dan bertarung untuk mendapatkannya. Ada banyak boneka batu di reruntuhan ini. Saat kami menggalinya, kami diserang. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, mereka masih memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat dan tidak dapat diremehkan. Orang-orang tua itu terus memperkenalkan. Lu Ming mengangguk dan mengingat masing-masing dari mereka di dalam hatinya. Ayo kita ke sana. Orang-orang kita ada di sana. Dengan para tetua yang memimpin jalan, Lu Ming segera melihat sekelompok besar orang. Jumlah mereka lebih dari 200 orang dan semuanya adalah ahli alam asal. Reruntuhan purba ini sangat berbahaya. Mereka yang berada di bawah alam asal tidak berani berpartisipasi, karena mereka akan mati jika mereka bergerak. Melihat kedatangan Lu Ming, para ahli alam dewa Changqing sangat gembira dan kepercayaan diri mereka meningkat. Ledakan. Jauh di dalam pegunungan, tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat.
Lebih dari selusin sosok bergegas keluar. Kaisar Naga Abadi Chapter 5118 Bahasa Indonesia. Bab 5118, Mematahkan Batasan. Dari kedalaman pegunungan, lebih dari selusin sosok bergegas keluar dengan cepat. Mereka semua adalah ahli dari alam Dewa Changqing. Hati-hati, kalau ada boneka batu muncul, bersatulah dan musnahkan dia. Salah satu dari selusin orang berteriak. Menyerang. Lebih dari 200 orang di luar mengedarkan energi asal mereka. Senjata surgawi tingkat asal mereka berdengung saat mereka bersiap untuk pertempuran besar. Ledakan, ledakan. Saat berikutnya, Lu Ming merasakan tanah bergemuruh. Di belakang belasan sosok itu, beberapa raksasa menyerbu. Setelah diamati lebih dekat, mereka bukanlah raksasa, melainkan manusia batu. Masing-masing dari mereka tingginya lebih dari 10 meter, memegang prajurit batu di tangan mereka. Tanah bergemuruh saat mereka mengejar belasan orang itu. Lu Ming tahu bahwa ini adalah boneka batu. Jumlahnya ada 13. Tak lama kemudian, kedua belah pihak menjadi dekat. Menyerang. Seorang tetua dari alam Dewa Changqing berteriak. Lebih dari 200 ahli alam asal menyerang pada saat yang sama, menghantam 13 boneka batu dengan sinar cahaya yang cemerlang. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan terdengar, dan 13 boneka batu terlempar dan menghantam tanah. Namun tak lama kemudian, ke-13 boneka batu itu berdiri kembali, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah diamati lebih dekat, terlihat bahwa hanya ada beberapa bekas luka dangkal di badan boneka batu itu. Tubuh yang sangat kuat, hanya meninggalkan beberapa bekas dangkal setelah menerima serangan balasan. Lu Ming agak terkejut. Tidak diragukan lagi bahwa boneka batu ini merupakan peninggalan dari era sebelumnya. Sudah jarang bagi mereka untuk diawetkan tanpa kerusakan, dan memiliki pertahanan yang kuat seperti itu sungguh menakjubkan. Namun, dengan adanya halangan ini, belasan orang tersebut berhasil melarikan diri dan bergabung dengan yang lain. Serang lagi. Wus, wus. Kali ini, semua orang langsung mengeluarkan senjata suci tingkat asal mereka. Ratusan senjata dewa tingkat asal menghantam 13 boneka batu. Suara berdenting terdengar dan percikan api beterbangan ke segala arah. Orang bisa melihat serpihan batu beterbangan keluar dari tubuh 13 boneka batu. Khususnya, beberapa senjata surgawi tingkat asal bahkan merupakan senjata tingkat atas. Senjata-senjata itu bahkan lebih kuat dan dapat langsung menghancurkan batu-batu besar. Pada akhirnya, ke-13 boneka batu itu dihancurkan menjadi berkeping-keping oleh 200 ahli alam asal. Ada area di dalam tempat boneka batu itu telah dipancing keluar dan dihancurkan. Kita bisa pergi ke area itu untuk menjelajah. Salah satu dari selusin orang yang baru saja kehabisan kata. Ayo pergi. Tinggalkan beberapa orang untuk menjaga tempat itu. Kita akan masuk dan melihat-lihat. Seketika, sekitar 100 orang masuk ke dalam pegunungan. Lu Ming mengikuti mereka. Dalam perjalanan, Lu Ming mengaktifkan tanda kaisar yang berubah wujud. Seketika, lingkungan sekitar berubah di matanya. Rune yang rapat muncul di pegunungan, membentuk batasan yang kuat. Akan tetapi, banyak pembatasan di luar telah dilanggar. Jelas, itu dirusak oleh alam Dewa Changqing. Namun, jauh di dalam pegunungan itu, terdapat rune-rune padat yang membentuk batasan-batasan yang bahkan lebih utuh. Tak lama kemudian, mereka sampai di suatu daerah. Penghalang pembatas di area ini juga telah hancur, dan mereka melihat area luas bangunan kuno. Bangunan-bangunan ini semuanya bobrok dan rusak. Tampaknya bangunan-bangunan itu telah mengalami perang besar. Mereka masuk dan mulai menyelidiki. Kemudian, mereka melihat beberapa tulang kering. Dengan sentuhan ringan, tulang-tulang itu lapuk dan hancur, berubah menjadi bubuk. Makhluk hidup yang mati di sini tidak terlalu kuat. Mereka mungkin terseret ke dalam saat alam semesta runtuh. Pada akhir zaman purba, terjadi peperangan di mana-mana di alam semesta. Yang kuat semuanya direkrut untuk berpartisipasi dalam perang, dan yang tertinggal tidak terlalu kuat. Sayangnya, ketika alam semesta hancur, mereka yang tidak cukup kuat tidak dapat bertahan hidup sama sekali. Para tetua mendesah. Orang-orang tua ini telah hidup lama sekali.
Nenek moyang mereka telah bertahan hidup sejak zaman benua purba dan telah menceritakan kepada mereka tentang pengalaman mereka pada waktu itu. Itu adalah zaman keputusasaan. Api peperangan ada di mana-mana. Yang kuat telah pergi berperang, sementara yang lemah tetap tinggal. Sayangnya, pada akhirnya, bahkan tanah purba pun hancur. Jantung alam semesta meledak, dan kekuatan penghancurnya menyapu seluruh alam semesta. Di bawah kekuatan penghancur seperti itu, yang lemah tidak dapat bertahan hidup sama sekali. Hanya kehancuran yang tersisa. Betapa putus asanya itu. Hanya sejumlah kecil makhluk hidup yang mampu bertahan hidup. Mereka menyelidiki dan menemukan beberapa senjata dewa tingkat asal yang rusak. Sejujurnya, para ahli dari alam surgawi tidak tertarik pada senjata surgawi tingkat asal yang rusak ini. Namun, Lu Ming tidak akan melepaskannya. Dia mengumpulkan banyak dari mereka tanpa mengedipkan mata. Makan Qiu-Qiu terlalu besar. Ini adalah makanan yang disiapkan untuk Qiu-Qiu. Ketika memikirkan hal ini, Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat pergelangan tangannya. Setelah bertahun-tahun, Qiu-Qiu masih tidak bergerak. Ia berubah menjadi gelang dan berada di tangan Lu Ming. Lu Ming benar-benar khawatir. Saat itu, Qiu-Qiu hampir berhasil menelan pedang patah milik Raja Manusia. Pedang patah Raja Manusia. Apa itu? Itu adalah pedang Raja Manusia Xuan Yuan, senjata surgawi sejati. Tidak peduli seberapa hebat bakat Qiu-Qiu, itu tidak bisa melakukan apapun. Itu penuh. Lu Ming benar-benar khawatir sesuatu telah terjadi pada Qiu-Qiu. Namun, Lu Ming tidak punya solusi yang lebih baik sekarang. Dia hanya bisa menunggu. Dia berharap Qiu-Qiu dapat melewatinya. Lu Ming merasa bahwa jika Qiu-Qiu tidak dapat menahannya lagi, itu pasti akan menjadi luar biasa. Ini hanya area luar reruntuhan. Jika ini bagian tengahnya, pasti ada beberapa harta karun yang tertinggal. Bagaimanapun, ini adalah rumah seorang jenderal. Meskipun jenderal dari dinasti Langit Matahari Biru bukanlah makhluk abadi, dia jelas merupakan makhluk luar biasa yang telah melampaui banyak kesengsaraan abadi. Sayangnya, ada terlalu banyak batasan di sini. Tidak mudah untuk melanggarnya. Banyak orang mendesah. Mungkin aku punya cara untuk mematahkan batasan-batasan ini. Pada saat ini, Lu Ming berbicara. Kau punya caranya. Banyak orang memandang Lu Ming. Ya, saya bisa melihat titik lemah dari pembatasan ini. Namun, saya tetap membutuhkan kalian para senior untuk mengatasi titik lemah ini agar pembatasan ini bisa dipatahkan. Kata Lu Ming. Orang-orang di alam Dewa Changqing terkejut. Lu Ming benar-benar dapat melihat kelemahan dari batasan tersebut. Bakat macam apa ini? Namun, mereka tidak menyelidiki lebih jauh. Mereka tahu betul bahwa monster seperti Lu Ming pasti memiliki banyak rahasia. Jika dia tidak memberitahu mereka, tidak baik bagi mereka untuk mengetahuinya. Itu tidak masalah. Ahli alam Dewa Changqing mengangguk. Setelah itu, Lu Ming meninggalkan tempat itu dan menuju ke kedalaman situs warisan. Dia mengaktifkan tanda kaisar, dan matanya bersinar. Pembatasan di sekitarnya terungkap padanya. 30 meter ke kanan. 136 meter ke kiri. Serang kekosongan 858 meter di depan. Lu Ming terus menunjukkan kelemahan pembatasan itu. Ahli alam Dewa Changqing itu bergerak. Ia menembakkan sinar cahaya yang menyilaukan ke tempat yang ditunjukkan Lu Ming. Ledakan, ledakan, ledakan. Terjadi ledakan di tempat-tempat ini. Kemudian, satu persatu, batasan-batasan itu dipatahkan, dan rune-rune itu menghilang. Rusak, batasannya sudah dilanggar. Tidak kekurangan ahli di sini yang ahli dalam teknik arai, dan pada saat ini, mereka berseru dengan terkejut yang menyenangkan. Yang lainnya juga sangat gembira. Khususnya, beberapa tetua yang sebelumnya telah mengundang Lu Ming sangat gembira. Mereka telah membuat keputusan yang tepat untuk mengundang Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 5119 Bahasa Indonesia. Bab 5119, Bab 5119 inilah datangnya perampok. Lu Ming menunjukkan titik lemah dari batasan itu dengan tanda kaisar yang berubah wujud. Ahli alam Dewa Changqing kemudian menyerang titik lemah itu dan dengan mudah menghancurkan batasan itu. Lapisan-lapisan pembatas telah ditembus,
dan mereka terus masuk lebih dalam ke reruntuhan. Potongan-potongan besar bangunan yang hancur muncul di depan mereka. Bang bang bang. Tiba-tiba, tanah bergemuruh dan sosok-sosok kekar muncul satu demi satu, menerkam ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Itu adalah boneka batu. Jumlah mereka banyak, sedikitnya 50 hingga 60. Mari kita mundur dulu dan bergabung dengan yang lain untuk menghadapi boneka batu ini. Seorang lelaki tua berteriak. Mereka tidak memiliki cukup orang di sini, jadi mereka akan sangat dirugikan jika harus menghadapi 50 atau 60 boneka batu. Mereka harus berkumpul dengan orang-orang di luar dan bekerja sama untuk menghancurkan boneka batu ini. Mereka segera mundur dan menyebarkan berita itu. Tak lama kemudian, mereka mundur, sementara boneka batu mengejar mereka. Ratusan master di luar sudah bersiap. Begitu melihat boneka batu itu, mereka melancarkan serangan ganas. Lu Ming dan kelompoknya menghentikan serangan mereka. Namun, kekuatan tempur 50 hingga 60 boneka batu itu sangat mencengangkan. Ketika mereka berpencar, mereka benar-benar menutup jarak dan menghancurkan formasi para ahli alam Dewa Azure yang pucat. Wah, boneka batu itu memegang pisau batu dan melemparkan asal-usul prajurit negara abadi hijau itu dengan satu gerakan, menyebabkan dia batuk darah. Buat formasi serangan gabungan. Seseorang berteriak. Seketika itu juga banyak orang mulai membentuk formasi serangan gabungan. Namun, tidak banyak orang di alam Dewa Changqing dari zaman kuno. Oleh karena itu, tidak banyak formasi serangan gabungan yang tersisa. Hanya ada 3 formasi serangan gabungan di tempat kejadian dan hanya ada sedikit orang. Ada 2 formasi 3 orang dan 1 formasi 5 orang. Serangan gabungan itu begitu kuat sehingga langsung membuat banyak boneka batu beterbangan. Yang lainnya berkumpul dalam kelompok 3-5 orang dan nyaris berhasil menstabilkan situasi. Asyik, Lu Ming mengayunkan tombak Ares dan menyerang ke depan. Ia mengayunkan tombaknya ke salah satu batu Qi. Kekuatan tempur Lu Ming saat ini begitu dahsyat sehingga ia langsung melemparkan batu Qi itu. Retakan-retakan tebal muncul di tubuhnya. Wah, boneka batu itu jatuh ke tanah dan hancur seperti porselen. Berdengung, Lu Ming terus mengayunkan tombak Ares dan menyerang batu Qi. Setiap kali terjadi serangan, boneka batu akan hancur. Si, yang lainnya terkesiap. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu mengerikan. Mereka tahu betul betapa kerasnya boneka batu ini. Mereka perlu menggunakan senjata dewa tingkat asal terus-menerus untuk menghancurkannya. Namun, di tangan Lu Ming, mereka sangat rapuh sehingga salah satunya hancur dengan satu gerakan. Mereka seperti porselen. Pada akhirnya, 50 hingga 60 boneka batu semuanya dikalahkan. Lebih dari separuh boneka batu dikalahkan oleh Lu Ming sendiri. Para ahli dari alam Dewa Changqing terkejut. Setelah itu, mereka menggunakan trik yang sama dan memasuki kedalaman pegunungan. Lu Ming akan melihat melalui titik lemah dari pembatasan sementara yang lain akan menyerang dan menghancurkan pembatasan tersebut. Ketika ada boneka batu, mereka akan memancing boneka batu keluar dan semua orang akan menyerang mereka bersama-sama. Dengan cara ini, sejumlah besar batasan di arah ini dilanggar oleh Lu Ming dan yang lainnya. Sejumlah besar reruntuhan kuno terungkap. Degup, Lu Ming dan kelompoknya mengalahkan kelompok boneka batu lainnya. Bagus. Boneka batu di area ini sudah dibersihkan. Selanjutnya, kita bisa menjelajahi area ini. Kata seorang lelaki tua, wajahnya penuh senyum. Kali ini, Lu Ming telah memberikan kontribusi paling besar. Saya sarankan kita memberinya setengah dari keuntungan kita. Bagaimana menurutmu? Pria tua lainnya menyarankan. Saya tidak keberatan. Saya juga berpikir itu masuk akal. Semua orang mengangguk. Meskipun beberapa dari mereka tidak puas, mereka tidak dapat mengemukakannya. Kali ini, penghargaan Lu Ming memang yang terbesar, dan lebih dari setengahnya. Lu Ming adalah orang yang telah melihat kelemahan pembatasan tersebut. Tanpa Lu Ming, mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerobosnya. Tak perlu dikatakan, lebih dari separuh batu Qi telah dikalahkan oleh Lu Ming. Dapat dikatakan bahwa kontribusi Lu Ming sendiri lebih besar daripada yang lainnya.
Sudah sepantasnya ia membagi setengah dari keuntungannya dengan Lu Ming. Lu Ming tidak menolak. Sekarang bukan saatnya untuk berpura-pura. Dia sangat membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk meningkatkan kultivasinya. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke satu arah. Suara mendesing. Ke arah itu, cahaya pelangi berkedip-kedip, dan sejumlah besar sosok mendekat. Pada saat berikutnya, ratusan sosok muncul di langit. Mereka adalah orang-orang dari kosmos besar Mosang. Ekspresi ahli alam Dewa Changqing berubah. Negara Dewa Changqing bukan satu-satunya yang tertarik pada reruntuhan itu. Ada dua pihak lain yang merupakan makhluk dari alam semesta luar. Ketiga pihak pernah memperebutkan tempat ini sebelumnya, dan setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk membagi tempat ini secara merata. Masing-masing pihak akan memilih lokasi, dan siapapun yang dapat melanggar batasan dan memperoleh harta karun akan mendapatkannya. Kosmos Agung Mosang adalah salah satunya. Ini adalah kosmos besar dari dunia bawah. Peringkatnya tidak terlalu tinggi di dunia bawah, tetapi bagaimanapun juga itu adalah kosmos besar yang lengkap, jadi masih banyak ahli. Ratusan orang ini semuanya berada pada titik timbal balik awal. Ini adalah wilayah kekuasaanku Changqing, apa yang kau lakukan di sini? Seorang lelaki tua dari alam Dewa Changqing bertanya. Haha, ini jelas tanah tanpa pemilik. Kapan ini menjadi wilayahmu? Sekarang, posisi ini milik kita. Kau boleh pergi. Di dalam kosmos Agung Mosang, seorang pemuda berambut ungu tertawa. Apa, kau menginginkan tempat ini? Dan ketiga pihak kita sudah membicarakannya. Setiap pihak akan memilih satu, dan kita akan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kau ingin mengingkari janjimu. Ahli alam Dewa Changqing sangat marah. Apa maksudmu dengan setuju? Aku tidak ada di sana saat kalian berdiskusi, tapi sekarang aku ada di sini. Aku tidak setuju dengan kesepakatan itu. Aku ingin daerah ini keluar dari sini. Pemuda berambut ungu itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memperlihatkan ekspresi jijik di wajahnya. Dia telah menerima berita bahwa para ahli alam Dewa Changqing tampaknya telah melanggar batasan di sini. Dia sangat gembira dan segera membawa anak buahnya. Dia bertekad untuk mendapatkan daerah ini. Sialan, orang ini pasti tahu kalau kita sudah merusak segel di sini, jadi dia ingin mengambilnya. Sialan, kau mau mendapatkannya tanpa usaha. Tidak mungkin. Ada lebih banyak ahli di kosmos besar Mosang daripada sebelumnya. Tidak heran mereka begitu sombong. Para pakar alam Dewa Changqing berdiskusi, wajah mereka penuh amarah namun juga ketakutan. Di masa lalu, jumlah orang dari Mosang Great Cosmos tidak sebanyak sekarang. Mereka bisa mengatasinya. Namun, jumlah orang di Mosang Great Cosmos telah berlipat ganda. Kekuatan mereka sudah jauh di atas mereka. Aku mencoba membujukmu. Jangan menolak bersulang hanya untuk menerima kekalahan. Jangan berpikir bahwa kau bisa melawan kami. Suku manusia bukan lagi suku manusia zaman primitif. Kau harus mengakui keluargamu sendiri. Kau hanyalah keturunan dari mereka yang sedang berjuang di kaki terakhir mereka. Pemuda berambut ungu itu mencibir, wajahnya penuh ejekan. Apa yang baru saja kau katakan? Dasar, kamu berani menghina kami. Banyak orang yang marah. Apa? Kamu ingin bertarung? Pemuda berambut ungu itu mencibir dan melambaikan tangannya. Seketika, ratusan ahli dari kosmos Agung Mosang melepaskan aura mereka, menyebabkan kekosongan bergetar. Aura mengerikan mereka menekan ahli alam Dewa Changqing. Jika Anda menemukan kesalahan apapun, iklan pop-up, iklan dialihkan, tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami kurang dari laporkan bab lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Previews. Semua chapter. Next. Komentar. Tinggalkan balasan. Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai asteris. Komentar asteris. Nama asteris. Email asteris. Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya. Hak cipta copyright NOVELRINGAN.com. All RIGHTS Reserve. Terms and Condition Privacy Policy Contact. Novel ringan.
Baca light novel bahasa Indonesia. Kaisar Naga Abadi Chapter 5120 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 25 Mei tahun 2025 sampai 1 komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus A light mode of perbaikan kata. Bab 5120, aku seorang perampok. Ada sekitar 400 orang dari Kosmos Agung Mosang, yang jumlahnya 2 kali lipat jumlah orang di negara Dewa Changqing. Aura gabungan dari 400 orang itu terlalu mengejutkan, yang membuat wajah orang-orang negara Dewa Changqing menjadi jelek. Terlebih lagi, Kosmos Agung Mosang adalah kosmos agung yang lengkap dengan unsur Dao yang lengkap. Kosmos ini telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki fondasi yang dalam. Kosmos ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan alam Dewa Changqing. Alam semesta besar Mosang jelas tidak kekurangan formasi gabungan yang kuat. Namun, alam Dewa Changqing hanya memiliki 3 formasi gabungan. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka pastinya tidak sebanding. Enyah. Pada saat ini, terdengar suara omelan dingin. Kedengarannya sangat tiba-tiba. Ahli alam Dewa Changqing tak dapat menahan diri untuk mengalihkan pandangannya ke seseorang, lalu matanya berbinar. Orang yang berbicara tentu saja Lu Ming. Lu Ming sangat tidak senang dan ekspresinya muram. Menurutnya, setengah dari harta karun di daerah ini adalah miliknya. Sekarang, orang-orang dari Kosmos Agung Mosang benar-benar ingin merebut harta karun itu darinya tanpa membayar apapun. Terlebih lagi, sikap pihak lain tersebut membuatnya sangat tidak senang, sehingga ia langsung memarahinya. Saat memikirkan kekuatan tempur Lu Ming, para prajurit negara abadi Changqing tidak dapat menahan perasaan lega. Mereka hampir melupakan Lu Ming. Benar, dengan keberadaan Lu Ming, apa yang perlu ditakutkan di Kosmos Agung Mosang? Orang-orang dari Kosmos Agung Mosang juga menatap Lu Ming, terutama pemuda berambut ungu. Matanya memancarkan 2 sinar dingin saat dia berkata, "Nak, dengan siapa kamu berbicara tadi? Omong kosong, pemahamanmu sangat buruk. Apakah kamu seekor babi? Sudah kubilang pergilah." Lu Ming terus memarahinya. "Hehehe, nak, kau sedang mencari kematian, kau tahu itu. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Berlututlah dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Potong salah satu lenganmu dan aku akan berpura-pura tidak mendengar apa yang kau katakan tadi." Enyahlah. Sebelum pemuda berambut ungu itu menyelesaikan kalimatnya, Lu Ming pun menegurnya. Dilihat dari sikapnya, dia tampak seperti sedang menegur anjing liar. Pemuda berambut ungu itu meledak. Kemarahannya seperti gunung berapi, dan dia mengamuk. "Bocah, kau cari mati saja. Bunuh dia." Pemuda berambut ungu itu meraung. Asyik. Di kosmos besar Mosang, seorang pria kekar melangkah keluar dengan aura yang mendominasi. Dia mengulurkan tangannya dan meraih Lu Ming. Tanpa diragukan lagi, pria kekar ini adalah seorang ahli yang telah memahami teknik asal-usul. Tangan besar ini adalah perwujudan dari teknik asal-usulnya. Kalau tidak, dia tidak akan bertindak begitu arogan dan menyerang secara langsung. Bagaimanapun, aura Lu Ming berada di alam asal. Suara mendesing. Lu Ming menjentikkan jarinya dan seberkas cahaya tombak meledak, menembus telapak tangan pria itu, meninggalkan lubang berdarah. "Ah!" Pria parubaya itu menjerit dan mundur. "Apa?" Orang-orang dari kosmos besar Mosang terkejut. Pria kekar ini bukanlah orang lemah. Ia telah menguasai teknik asal-usulnya sendiri di alam asal-usul awal dan dapat dianggap sebagai seorang ahli. Namun, jari Lu Ming telah menembus telapak tangannya. Ini mengerikan. Mereka menyadari bahwa pemuda di hadapan mereka adalah sosok yang mengerikan. Akan tetapi, mereka hanya terkejut dan tidak takut. Mereka memiliki lebih dari 400 ahli, dan mereka juga memiliki formasi serangan gabungan. Bagaimana mereka bisa takut pada seseorang dengan level yang sama? Dia berani menyakiti orang. Atur formasi dan bunuh dia. Pemuda berambut ungu itu berteriak. Dalam sekejap, sosoknya berkedip dan formasi serangan gabungan beranggotakan 5 orang pun terbentuk. Formasi itu berubah menjadi serigala hitam raksasa dan menerkam Lu Ming. Serigala raksasa itu sebesar gunung. Dengan satu cakar, kekosongan itu hancur. Itu sangat mengerikan.
Lu Ming tidak mau membuang-buang napas. Dia mengeluarkan tombak Ares dan mengayunkannya, menghantam cakar tajam serigala raksasa itu. Dengan suara keras, cakar tajam serigala raksasa itu meledak. Cahaya tombak itu tidak berhenti dan terus menghantam serigala raksasa itu, menyebabkannya meledak. Kelima orang yang membentuk formasi itu berteriak dan terlempar keluar bagaikan 5 bola meriam. Mereka jatuh ke tanah dan memuntahkan seteguk darah. Wajah mereka pucat dan napas mereka lemah. Mereka terluka parah. Lu Ming telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, mereka berlima tidak akan selamat. Akan tetapi, hal ini juga membuat penduduk kosmos besar Mosang tercengang. Mereka berdua berada di awal resiprositas, tetapi dia mampu menghancurkan formasi 5 orang dengan satu gerakan. Kekuatan tempur macam apa ini? Tidak, itu bukan timbal balik awal. Itu adalah timbal balik pertengahan. Baru saja, aura Lu Ming bersinar dan menghilang. Dia jelas berada di tahap tengah alam asal. Akan tetapi, bukankah seorang kultivator resiprositas menengah seharusnya tidak dapat membuka segel dan keluar? Bagaimana Lu Ming bisa berkeliaran? Itu salah. Mereka segera teringat siapa Lu Ming. Beberapa waktu lalu, 8 klan dari Tanah Terlarang telah mengepung Lu Ming. Pada akhirnya, Lu Ming berhasil menerobos pada saat kritis dan mencapai tahap tengah alam asal. Dia telah membunuh lebih dari 100 ahli dari 8 klan dari Tanah Terlarang. Masalah ini telah lama menyebar ke seluruh alam semesta. Hanya ada satu orang dengan kultivasi alam asal tahap menengah di seluruh alam semesta dan dia adalah Lu Ming. Wajah mereka menjadi pucat saat memikirkan hal ini. Ini adalah orang yang kejam. Di panggung menginjak-injak surga, dia menekan semua pahlawan, mengalahkan dewa yang tak tertandingi, dan menduduki panggung menginjak-injak surga tertinggi. Ketika ia menerobos ke alam asal, ia masih bisa mencapai tahap tengah dalam sekali jalan. 8 klan di daerah terlarang telah mengirim banyak ahli, tetapi pada akhirnya, mereka telah menderita banyak korban. Setan ini benar-benar ada di sini. Pemuda berambut ungu itu merasakan kaki dan bibirnya gemetar. Meskipun dia bisa dianggap sebagai anak ajaib, ada jurang pemisah yang sangat lebar antara dia dan Lu Ming. Dia pernah memarahi Lu Ming sebelumnya karena dia takut Lu Ming akan menikamnya sampai mati karena kesal. Dia memaksakan senyum yang lebih buruk daripada menangis, dan berkata, "Ini salah paham. Itu hanya salah paham tadi, mana yang menipuku untuk datang ke sini. Aku pasti tidak akan memaafkannya. Sekarang, aku akan pergi dulu." Pemuda berambut ungu itu menangkupkan tinjunya dan berbalik untuk pergi. "Kamu boleh datang dan pergi sesuka hatimu. Apakah menurutmu aku orang yang mudah diajak bicara?" Suara tenang Lu Ming terdengar. Tubuh pemuda berambut ungu itu membeku. Dia berbalik dan menatap Lu Ming lagi. "Lu Ming, apa yang kamu inginkan?" "Sederhana saja. Kalian adalah sekelompok orang yang sangat besar, dan kalian semua bergegas seperti masa hitam. Aku benar-benar takut. Bahkan roh jiwaku retak, dan akar asalku tidak stabil," kata Lu Ming. "Omong kosong. Lupakan kotoran anjingnya." Pemuda berambut ungu itu meraung dalam hatinya. "Apakah kamu takut? Kamu hanya berbohong. Jika kamu takut dengan kekuatan tempurmu, kamu jelas berpura-pura menjadi babi untuk memangsa harimau. Kitalah yang seharusnya takut, oke." Tentu saja dia hanya memikirkannya dan tidak berani mengatakannya dengan lantang. "Kamu, kompensasi apa yang kamu inginkan?" Ekspresi pemuda berambut ungu itu tidak sedap dipandang, seolah-olah dia telah memakan tikus mati. Kali ini, dia membawa orang untuk menempati tempat itu dan memperoleh keuntungan, tetapi sekarang, mereka malah diminta ganti rugi. "Sederhana saja. Aku tidak menginginkan banyak. Hanya 100.000 kristal abadi dan 300 tangkai ramuan suci tingkat asal," kata Lu Ming. Pemuda berambut ungu itu tampak seperti telah terpotong oleh pisau dan hampir melompat. Dia berteriak, "Apa? 100.000 kristal abadi dan 300 batang ramuan suci tingkat asal. Mengapa kamu tidak pergi dan merampoknya saja? Aku sedang menyambar." Lu Ming menjawab dengan acuh tak acuh. Pemuda berambut ungu itu hampir muntah darah. "Tidak, kami tidak punya banyak kristal abadi dan ramuan suci tingkat asal." Pemuda berambut ungu itu meraung.
Anda memiliki lebih dari 400 kultivator timbal balik di sini. Apakah Anda pikir saya akan mempercayai Anda jika Anda tidak memiliki 100.000 kristal abadi dan ramuan suci tingkat asal? Lu Ming berkata dengan tatapan tidak bersahabat di matanya.